Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wastriono. Saya mahasiswa dari Universitas Jati Agama untuk program studi Teknik Industri di semester 4. Di sini, di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan di bab ke-7 materi tentang metode analisis pohon keputusan atau Decision Tree Analysis. Yang pertama adalah pendahuluan. Decision tree sering disebut dengan pohon keputusan atau diagram pohon, merupakan satu model diagram yang menggambarkan hubungan antara beberapa alternatif tindakan serta peluang kejadian yang menyertainya dan ditunjukkan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Keuntungan yang diperoleh dengan digambarkannya sesuatu persoalan dengan diagram pohon adalah kemudahan untuk memahami keseluruhan persoalan secara simultan. Namun demikian, dalam diagram pohon, data yang disertakan umumnya merupakan data tunggal, hasil perhitungan, sehingga sulit bagi pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi ulang atas proses tindakannya data yang digunakan untuk analisis penghitungan yang dilakukan. Pada diagram pohon dikenal ada 3 buah simbol yang sering digunakan, yaitu yang pertama simpul keputusan atau tindakan, yang kedua simpul kejadian tidak pasti, yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan keputusan. Bagi seorang pengambil keputusan, jika dalam analisanya bertemu dengan simpul keputusan, maka diharuskan membuat pilihan atas tawaran alternatif yang tersedia. Sedangkan simpul kejadian tidak pasti menggambarkan peluang kejadian yang menyertai setiap alternatif yang ditawarkan dan akan dijadikan pertimbangan dalam pemilihan alternatif. Aturan yang sering digunakan dalam penggambaran diagram keputusan adalah pemberian nilai keuntungan di atas garis lurus, penghubung antara simpul serta nilai kerugian di bawah garis lurus penghubung. Diagram pohon dalam proses penghitungannya dilakukan secara rolling back, artinya penghitungan dilakukan dari bagian paling belakang atau ekor secara berurutan ke arah depan atau simpul keputusan untuk setiap alternatif. Dari keseluruhan hasil penghitungan akhir pada setiap alternatif yang terjadi, pengambilan keputusan akan menentukan pilihannya. Walaupun secara teoritis, keputusan terbaik selalu diusahakan pada hasil terbaik dengan nilai tertinggi atau untuk keuntungan dan terendah atau untuk biaya. Namun dalam prakteknya, seorang pengambil keputusan kadang-kadang memilih selain yang terbaik karena beberapa pertimbangan yang sifatnya non-kuantitatif. Masalah integratable benefit atau cost, walaupun secara teoritis nilai dapat diperoleh dengan pendekatan beberapa metode. Namun, akurasi nilai yang diperoleh tidak selalu dapat memuaskan pengambil keputusan. Penggunaan diagram pohon dalam persoalan deterministik. Suatu persoalan di mana variabel penyusunnya bersifat deterministik
umumnya akan lebih mudah diselesaikan. Pada persoalan seperti ini, tentu saja jika dinyatakan dalam diagram pohon tidak akan melibatkan simpul kejadian tidak pasti. Berikut ini terdapat persoalan pemilihan penggunaan mesin yang ditawarkan. Pilihan apakah akan tetap menggunakan mesin yang lama atau melakukan penggunaan mesin baru atau peramajaan. Ini ada yang pertama, lamanya 4.000 3 tahun, lalu lama 3.500 3 tahun, lama 3.000 3 tahun, dan seterusnya. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, di sini ada simpul, monetary outcome, lalu pilihannya. Penyajian perhitungan secara rolling back dalam bentuk tabelnya akan dimulai dari simpul ketiga, kemudian berurutan ke arah depan. Penghitungan dalam bentuk tabel ini akan lebih digunakan karena akan diketahui urutan pilihan dari setiap simpul keputusannya, atau lihat kolom paling kanan. Dari persoalan deterministik di atas, akhirnya dapat diambil kesimpulan. Sebaiknya menggunakan mesin yang lama selama 3 tahun, kemudian mengganti dengan mesin yang baru untuk waktu 6 tahun. Harus diingat bahwa pengambilan kesimpulan selalu dinyatakan dalam kurun waktu selama 9 tahun, sesuai dengan lama pembandingan mesin pada soal. Jika persoalan deterministik tersebut dikombinasikan dengan waktu, maka dalam proses penghitungannya akan memasukkan unsur time value of money. Untuk penghitungan pada kasus demikian disertakan hitungan dalam basis nilai sekarang atau present value, sehingga akan lebih mudah dalam pembandingannya. Penghitungan juga dilakukan pada setiap simpul dengan melakukan pilihan terbaik untuk pertimbangan pada simpul di depannya. Jika diasumsikan tingkat suku bunga sebesar 25% per tahun, maka jawaban dapat ditampilkan dalam bentuk tabel menjadi sebagai berikut. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebaiknya menggunakan mesin yang lama untuk keputusan 1, 2, dan 3. Artinya, mesin lama digunakan terus-menerus selama 9 tahun. Penggunaan metode Bayes dalam diagram pohon. Dalam pengambilan keputusan, melalui diagram pohon karena juga melibatkan kejadian tak pasti, maka kualitas keputusan dapat diperbaiki dengan melakukan tambahan informasi sehingga dapat dibentuk probabilitas posterior. Untuk ini, perhatikan persoalan yang ditampilkan dalam diagram pohon sebagai berikut. Catatan, HI adalah demand tinggi, LO adalah demand rendah.
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka dipilih alternatif tetap menggunakan mesin yang lama. Walaupun demikian, kita dapat mendekati persoalan tersebut dengan metode Bayesian dengan menetapkan probabilitas-probabilitas yang terjadi. Masalah penentuan nilai probabilitas yang terjadi ini dapat diperoleh melalui studi tambahan atau menggunakan jasa konsultan yang relevan untuk menjamin adanya suatu arah perkiraan probabilitas yang lebih akurat. Jika dihasilkan perkiraan keyakinan dari hasil penelitian lanjutan adalah sebagai berikut, yaitu dengan keterangan prediksi demand, H itu tinggi, D itu rendah. Aktual demand-nya H besar itu tinggi dan D besar itu rendah. Dengan set probabilitas bersyarat tambahan ini, maka dapat digunakan metode Bayes untuk mencari nilai probabilitas posterior sebagai berikut. Dari probabilitas posterior tersebut, maka bentuk diagram pohon awal dapat ditambahkan satu cabang alternatif atau dengan tambahan informasi. Dengan demikian, pengambil keputusan sekarang mempunyai 3 alternatif yang dipertimbangkan. Diagram selengkapnya menjadi sebagai berikut. Jika diasumsikan bahwa dalam upaya melakukan studi tambahan memerlukan biaya 0,1 juta dolar, maka tabel hasil penghitungan diagram pohon hasil perbaikan adalah sebagai berikut. Dari tabel hasil penghitungan di atas, ternyata dengan adanya set probabilitas tambahan, hasil informasi lanjutan dapat dihasilkan kesimpulan yang berbeda dari awalnya. Kesimpulan dari persoalan di atas adalah dipilih alternatif dengan melakukan studi lanjutan karena dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan metode Bayes untuk analisis perbaikan dalam diagram pohon dapat dilakukan dengan baik jika akurasi informasi tambahan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuk ke yang keempat, metode pemilihan nilai dalam analisis keputusan. Dalam pelaksanaan analisis suatu keputusan, persoalan seringkali didekati dengan melakukan perhitungan nilai yang ada. Namun demikian, nilai seringkali juga tidak selalu bersifat deterministik. Untuk itu, beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian untuk pembandingan beberapa alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan langsung. Pilihan langsung adalah metode yang digunakan untuk menentukan pilihan di antara beberapa alternatif dengan membandingkan secara langsung antar alternatif yang ada, kemudian menentukan pilihan berdasarkan intuisi pengambil keputusan. Nah,
Metode ini terdiri atas dominasi nilai. Nah, dominasi nilai adalah kondisi nilai pada suatu alternatif selalu lebih baik dari alternatif yang lainnya. Misal, alternatif A mendominasi alternatif B. Nah, contoh dominasi nilai adalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya adalah dominasi stokastik, yaitu dominasi yang secara probabilistik antara alternatif satu terhadap lainnya. Contoh dominasi stokastik adalah sebagai berikut. Yang ketiga, tingkat aspirasi adalah pilihan langsung berdasarkan suatu target yang harus dicapai. Contoh peringkat aspirasi adalah produk A, B, C dengan kemungkinan 0,9, 0,7, dan 0,6. Nilai ekspektasi adalah menentukan pilihan antara beberapa alternatif dengan melakukan penghitungan nilai harapan atau ekspektasi yang ada. Lalu nilai ekuvalen tetap adalah pantauan pilihan berdasarkan nilai tertentu di mana pengambil keputusan merasa tidak berada antara menerima hasil yang dicerminkan dalam ketidakpastian dengan menerima dalam kepastian pada suatu nilai tertentu. Selanjutnya adalah utilitas, yaitu melakukan pilihan pada banyak alternatif sehingga dilakukan pentahapan pilihan pada setiap alternatif penyusunnya. Misalnya, melakukan analisa terhadap bertahap pada diagram keputusan. Untuk setiap tahap dapat dilakukan cara pilihan langsung, nilai ekspektasi, ekspektasi utility, dan lain-lain. Yang kelima adalah contoh kasus penyelesaian menggunakan pohon keputusan. Nah, di sini adalah contoh pengambilan keputusan dengan decision tree Bayesian.
Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kurang dari penyampaian, dan mungkin saya berharap semoga penyampaian dari saya ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Saya akhiri presentasi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.